Shalom, berjumpa kembali di dalam acara Sapa Keluarga. Dan pada Sapa Keluarga kali ini saya masih mengajak kita bersama untuk merenungkan tentang pengampunan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita masih membaca dari Matius 18. Namun kali ini saya akan membaca dari ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya merenungkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pengampunan menjadi hal yang memang tidak mudah. Ketika kita tidak mengambil sikap sebagai seorang hamba terhadap Tuhan atau Tuhan kita. Dan tentu kita tahu ya, bahwa setelah hamba ini diampuni, dibebaskan hutangnya yang 10.000 talenta, atau 60 juta dinar. Kemudian dia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Apa yang terjadi? Proses pengampunan yang dia alami yang luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, 60 juta dibandingkan 100 dinar ya. Ternyata tidak mempengaruhi sikapnya. Apa yang dilakukan? Dia cekik temannya. Walaupun sudah mohon-mohon, dengan kata-kata yang sama ya, ia menangkap dan mencekik, itu di pasal yang ayat yang ke-28. Temannya sama, sujud dan memohon, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tapi tidak tergerak hatinya, tetapi dijebloskan. Sehingga akhirnya semua orang itu melihat ini, "Oh, kok begitu ya?" Lalu dilaporkanlah dia kepada raja. Dan kita tahu akhirnya apa yang terjadi, bahwa raja itu demikian marahnya, dipanggil hamba itu lalu dijebloskan ke penjara. Nah, saya melihat dalam pengalaman-pengalaman, saya termasuk dalam kondisi keluarga kita ya, khususnya di tengah kondisi yang dimana kita masih terpaksa harus bersabar ya, entah sampai kapan. Katanya Indonesia nanti bulan Juni akan mulai melandai, bukan selesai ya, melandai. Artinya masih ada sekitar 1 bulan lebih lagi. Kita harus bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, mertua kita, orang tua kita. Sehingga apakah kita bisa bertahan? Ada namanya cubicle depression ya. Itu mulai muncul istilah-istilah ya, orang yang masuk di dalam sebuah kotak ya, apalagi kayak kami sebenarnya kotak betul ya. Jadi apakah kita mengalami depresi? Kenapa? Karena kita semakin melihat ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita merasa bahwa jengkel, marah, kecewa karena orang-orang sekitar kita tidak memenuhi keinginan kita. Apa yang kita harapkan dari mereka menjadi seringkali tidak terjadi. Nah, pengampunan ternyata menjadi hal yang seharusnya kita praktekkan hari lepas hari. Tetapi, kalau kita tidak memiliki hati seorang hamba, baik yang minta ampun dan yang mengampuni, itu harus punya hati hamba. Apa sih hati hamba itu? Bahwa saya mengampuni
Bukan sekedar supaya saya mendapatkan fungsi hidup saya, tapi karena betul-betul saya mau melayani orang yang saya ampuni. Sehingga ketika orang itu masih menunjukkan tingkah laku yang sama yang mengecewakan kita, kita nggak bilang, aduh ya udah tak ampuni berkali-kali kok masih begitu. Nah ya, karena ketika kita mengampuni lalu kita menetapkan syarat-syarat tertentu, maka kita belum mengampuni. Saat itu saja kita bilang mengampuni. Tapi syaratnya banyak. Demikian juga untuk orang-orang yang minta ampun. Anda minta ampun karena Anda tahu bahwa tingkah laku Anda membuat Anda menjadi gagal melayani orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kalau kita minta ampun, lalu entah itu pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, malah menjadi ngambil kesempatan. Kalau orang Jawa bilang, dikasih hati ngerogoh rempelo. Banyak orang tuh nggak mau minta ampun karena itu, nanti kalau saya minta ampun menunjukkan kelemahan saya ya, lalu akan saya dituntut lagi, gitu. Menjadi curiga. Tapi bagi saya, kalau Anda minta ampun, lalu orang itu kemudian menekan Anda, ya itulah konsekuensinya sebagai seorang hamba. Sehingga bagi saya, pengampunan tanpa sikap sebagai seorang hamba, pola pikir sebagai seorang hamba, kerja emosi sebagai seorang hamba yang sabar walaupun ditekan, maka pengampunan itu menjadi pengampunan yang tidak ada bedanya dengan pengampunan di luar Kristus. Nggak perlu jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, untuk mengampuni seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengampuni sebuah orang Kristen, Anda harus punya hati seorang hamba. Ketika Anda diampuni, konsekuensi harus Anda terima, apapun itu. Anda mesti bersabar, tidak minta cepat-cepat orang yang kan saya sudah minta ampun, kok saya masih tetap ditekan, dicurigai. Anda mesti sabar. Jadilah seorang hamba. Demikian juga orang yang mengampuni. Anda juga jangan cepat-cepat minta orang itu berubah. Nggak bisa. Ada proses-proses di mana Anda harus telaten melayani orang itu dalam kehidupan Anda. Itulah pengampunan bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, mari kita merenungkan sepanjang minggu ini, apakah kita sudah mengampuni dengan hati seorang hamba? Apakah kita sudah minta ampun dengan hati seorang hamba? Sehingga pengampunan yang terjadi, prosesnya itu memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk boleh berinteraksi melalui sapa keluarga ini. Tuhan berkati teman-teman yang mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Tuhan berkati juga jemaatmu, khususnya wilayah timur GKJ Bandung, supaya kami boleh memakai kesempatan dalam PSBB ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk merenungkan siapa kami di hadapan Tuhan kami dan bagaimana kami harus berproses. Dimana setelah proses ini, setelah pandemi ini, kami menjadi pemenang. Tuhan hiburkan bagi orang-orang yang sedang berduka. Tuhan juga kuatkan bagi kami yang dalam kelemahan tubuh. Jika di antara kami ada yang mengalami kesulitan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bersama-sama, bekerja sama, saling memikirkan, saling membantu, sehingga tidak ada satupun di dalam masa yang sulit ini sampai kehilangan imannya. Tuhan kuduskan setiap kami dan mampukan kami untuk meneliti sampai ke dalam hati kami. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja
dalam setiap kami, mengungkapkan apa lagi yang harus kami gumulkan dalam masa-masa yang tidak mudah. Dan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan